Ridwan and Posabem. Hello guys, welcome back again with me. Dengan saya Robby Fitrianto selaku podcaster dalam acara Posabem, podcast bareng Bem. Nah, untuk Posabem kali ini kita sudah memasuki part yang ke-1, tetapi kita memasuki sesi yang kedua. Nah, di sini sudah ada tamu spesial saya yang cantik-cantik ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, nah untuk pertanyaan yang pertama ini mungkin sebelum kita mengajak pertanyaan seputar keorganisasian, kita lebih kenalan dulu. Kalau kata pepatah tak kenal maka tak aruh, tak sayang. Oke, mungkin mbaknya di sini bisa memperkenalkan dulu nama lengkap dan juga asal prodinya itu dari mana. Halo Kak Robby. Halo Kak siapa dulu ini? Oke, kenalin nih, namaku Alif nih. Aku dari program studi teknik sipil kebetulan. Angkatan 2018 kayaknya. Kayaknya sih. Gak meyakinkan. Kalau dari wajahnya itu angkatan 15. Astagfirullahaladzim. Oke, mungkin yang sebelahnya ini yang cantik sekali ini. Ya, oke, terima kasih Mas Robby. Perkenalkan, nama saya Tania Widya Stuti dari program studi teknologi pangan. Di sini saya partnernya Mbak Alif nih. Oke, wah ternyata ini partnernya Mbak Alif loh. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, kita memperkenalkan dulu di BEM FTI sendiri itu Mbak Alif dan juga Mbak Tania sendiri itu menjabat sebagai apa sih? Jadi apa ayo? Jadi apa? Jadi selingkuhanku. Saya jadi bayangannya Alif ini saya. Bayangan Alif. Berarti sosok Alif yang kedua berarti. Iya, saya jadi penggantinya dia, sosok yang Enggak kedua. Pengganti, bukan belakang layar. Pendamping. Pendamping. Oke. Langsung saja Mbak Alif. Kami ini kebetulan diamanai sebagai sekretaris umum di BEM FTI untuk periode kali ini. Kabinet Jagadita Awandana. Oke, ternyata kita sudah kedatangan tamu dari Sekretaris Umum 1 dan juga Sekretaris Umum 2. Nah, teman-teman, bagi yang kepo dengan Mbak Alif dan juga Mbak Tania bisa kepoin Instagramnya apa Mbak Tania dan juga Mbak Alif. Bisa dikepoin ini, teman-teman. Tania IG-nya apa Tania? IG enggak, saya enggak mainan IG. Enggak mainan IG. Ya, Mbak Alif juga enggak mainan IG. Wah, sama. sayang sekali. Nanti info nomor WA-nya nanti terterakan di deskripsi ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita memasuki sesi materi yang pertama. Sesi tanya jawab. Oke, sesi tanyaan pertama untuk ranah kerja atau tupoksi dari sekretaris umum sendiri itu seperti apa sih? Kira-kira seperti apa Mbak Tania? Dari Mbak Tania dulu mungkin. Iya, untuk kita kan di sini sebagai sekretaris, jadi kita lebih ke kesekretariatan. Nah, untuk ranah kerjanya sendiri kita ada ke surat dan ke proposal ya Mbak Alif, terus juga lebih ke arsip-arsip. Nah, dalam menjalankan tugas saya bersama Mbak Alif ini ada pembagian tugasnya masing-masing supaya nanti dari kami itu tidak saling mengandalkan. Seperti itu ya Mbak Alif, bisa langsung dijelaskan pembagian tugasnya. Nah, yang udah dijelasin sama Mbak Tania nih Kak Robby. Jadi kalau aku sendiri di sini lebih ke menuju ke proposal dan LPJ. Kemudian kalau Mbak Tania ngurusin surat menyurat. Kenapa? Ya supaya dari kami berdua nggak saling terbebani dalam menjalankan tugas sebagai sekretaris umum. Terus dalam arsip-arsip juga kita juga dibagi nih. Kan kalau arsip nih ada soft file dan hard file. Kalau Mbak Tania untuk nyimpen soft file-nya, saya yang nyimpen hard file-nya. Jadi untuk setiap acara di BEM FTI ataupun surat yang masuk dan keluar, itu ada arsipnya dan diarsipkan oleh sekretaris umum. Sepertinya begitu sih kurang lebihnya. Oke, luar biasa sekali jawaban yang super yang ditampilkan oleh Mbak Tania dan juga Mbak Alif. Nah, saya tuh kepo. Sebenarnya itu gimana sih tips and triknya itu dalam memanage pengarsipan sendiri itu seperti apa? Keponan ya kamu Mas? Iya, kepo. Iya, banyak nanya ya Mbak. Taktik loh Anda. Anda tak keluarkan dari podcast. Anda gitu. Pasti kami tuh punya caranya masing-masing nih. Kalau aku pribadi untuk pengarsipan kebetulan kalau dari aku di sini yang hard file, berarti aku sendiri nyiapin seperti map atau tas khusus buat arsip hard file LPJ dan juga proposal, serta ada juga arsip-arsip surat gitu.
Nah, itu saya pisahkan supaya rapi. Kemudian biasanya juga saya urutkan sih agar tahu ini tuh acara ini udah ada arsipnya belum. Kalau belum bisa ditagih. Nah, kalau Mbak Tania sendiri gimana nih untuk soft Iya, file-nya? nah untuk soft file ini di sini saya kan kadang-kadang nih ya Mbak, saya sedang di jalan terus ada surat masuk. Jadi supaya nanti tidak tenggelam, itu saya ada grup khusus saya sendiri isinya. Jadi ya, jadi nanti saya itu di dalam grup itu misalnya ada surat masuk, saya share dulu ke grup itu, saya tandai jika belum dipindah supaya nanti itu tidak tenggelam oleh chat-chat. Nah, apabila nanti saya sudah di rumah, nanti saya pindahkan datanya ke laptop. Nah, di sini saya juga ada cadangan di Google Drive supaya nanti itu lebih memudahkan ketika saya sedang berada di luar. Kemudian ada salah satu dari teman-teman pengurus BEM yang meminta, misalnya Mbak, saya minta surat peminjaman tempat, minta contohnya. Nah, nanti saya bisa langsung ngasih contoh saat itu juga. Jadi di sini saya ada maaf, ada 2 penyimpanan, yaitu di dalam laptop saya sendiri dan juga di Google Drive. Oke, gitu. Jadi penjelasannya teman-teman paham ya seputar kesekretariatan sendiri. Nah, yang pengen saya tanyakan lagi, selain seputar kesekretariatan, sekretaris umum sendiri itu terfokus apa lagi sih? Selain kesekretariatan. Monggo dari Mbak Tania atau mungkin Mbak Alif yang bisa menjawab. Terima kasih, saya akan menjawabnya. Selain itu, kami juga mengurusi rapat ya, Mbak Alif ya. Jadi di sini kami dari sekretaris juga yang mengkoordinasi jalannya rapat di BEM FTI ini. Kita mengadakan rapat rutin itu 2 minggu sekali, yang diadakan setiap hari Selasa. Kemudian nanti dari setiap departemen itu melaporkan kepada kita apa yang akan mereka bahas di rapat itu. Nah, di sini kita juga memimpin jalannya rapat. Di rapat saya dan Mbak Alif juga ada pembagian tugas, ada notulensi dan juga sebagai moderator. Seperti itu, Mas Robi. Saya tambahkan sedikit nih, mungkin bukan memimpin sih Mbak, lebih memandu ya? Iya, memandu jalannya iya. acara sih, acara rapat. Terus selain rapat tuh, rapat rutin juga sebenarnya ada rapat PH sendiri ataupun rapat PH dan kadep. Nah, itu gunanya kenapa? Biasanya kan sebelum kita angkat ke rapat rutin, kita tuh pasti ada pembahasan tipis-tipis lah antara PH. PH itu isinya ada ketua, wakil, dan bendahara. Sekiranya nanti kalau ada yang ingin diangkat pembahasan, dan biasanya ada yang mendadak juga ya Mbak Tania ya. Jadi perlu dibahas sendiri juga yang sebelum kita angkat ke rapat rutin agar nanti lebih teratur gitu ya, lebih terarah juga. Lebih terarah juga saat pembahasan di rapat Betul. rutin. Begitu sih Mas Robi. Oke, Mbak Tania dan juga Mbak Alif ini kan di PH ya, pengurus harian BEM FTI. Nah, di PH sendiri tuh ada pembagian job desk-nya apa enggak sih untuk menaungi dari departemen-departemen sendiri? Oh iya, ada. Ada dong. Kalau dari saya sendiri itu lebih menaungi ke departemen advokasi. Ya betul. Kalau saya di departemen kaderisasi begitu. Departemen kaderisasi itu lebih ke departemen Kang Pukul ya berarti ya. Oh iya, betul benar sekali itu. Kang Pukul berarti. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi tanya jawab pada kali ini, seperti biasa kita ada sesi iklan. Untuk Posabem kali ini diiklankan oleh Market FTI. Nah, teman-teman Mbak Tania pasti bingung kan jargonnya Market FTI itu seperti apa? Iya, saya belum tahu. Slogannya. Slogannya dari Market FTI sendiri, we are the brilliant in term of digital marketing. Luar biasa sekali. Nah, bagi teman-teman sendiri yang memiliki sebuah produk tetapi bingung bagaimana cara menjualkan produknya, bisa dijualkan nih di Market FTI. Caranya gimana? Join dulu menjadi bagian dari member Market FTI. Nah, bagi teman-teman yang memiliki potensi atau skill tetapi bingung bagaimana cara menjualkan skill teman-teman, teman-teman juga bisa nih jualkan skill teman-teman di Market FTI. Caranya gimana? Teman-teman join dulu di member Market FTI. Nah, gitu. Nah, kita lanjutkan ke sesi tanya jawabnya. Tanya boleh Mas Robi. Tanya, boleh.
Kalau untuk info lebih lengkap Market FTI ada sosial media apa aja? Oh iya, saya lupa. Untuk Market FTI sendiri itu sudah memiliki beberapa sosmed. Nah, di antaranya itu ada Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube. Nah, teman-teman bisa kepo ini Instagram dari Market FTI itu di @market_FTI. Nah, di situ ada informasi lengkap bagaimana teman-teman itu bisa join menjadi bagian dari member Market FTI. Nah, langsung saja kita lanjutkan ya, Mbak. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini seputar kendala dari Mbak Tania sendiri dan juga Mbak Alif sendiri di 3 bulan ini mengurusi seputar kesekretariatan sendiri itu seperti apa? Kendala lumayan sih ya Mbak Tania. Iya, lumayan. Apalagi Banyak. kita online gini ya. Bener, betul. Astagfirullah, tipe saya, tipe. Tipe, saya juga tipe tadi. Betul. Oke. Nah, untuk nih kembali lagi ke job desk yang udah dibagi antara Tania dan aku ya. Kan aku proposal dan LPJ. Iya. Nah, untuk proposal dan LPJ itu kendalanya cukup banyak sih Mas Robi. Mulai dari Gimana kok ini? Ini Mas Robinya jangan membuat kita fokusnya. Oh, oke. Siap. diulang aja ya. Tolong ekspresinya tolong. Kalau untuk proposal dan LPJ mulai dari penyusunan itu sudah ada kendala. Rapat juga online, kadang mungkin koordinasinya atau Lebih susah pemahamannya ya. juga Perbedaan agak persepsi susah seperti gitu, itu ya. betul. Jadi untuk pendeskripsiannya di proposal itu agak sulit. Kemudian untuk format kami sih sudah ada dari DPM, lembaga tinggi juga udah mengeluarkan undang-undang, sudah ada formatnya proposal serta LPJ bisa langsung dibagikan, tapi kendalanya terkadang teman-teman itu masih bingung cara penyusunannya, terus cara mengatur fontnya ataupun apa sih kayak formatnya line ya, gitu ya, seperti margin, seperti itu betul ya, Mbak. marginnya gitu, itu masih agak ada banyak yang kekeliruan. Kemudian kendala lagi di pengajuan proposal dan juga LPJ juga cukup memakan waktu karena online mungkin nggak bisa seleluasa offline begitu. Betul. Terbatas ya Mbak ruang Betul. geraknya. Terus untuk koordinasi LPJ dan proposal juga ada kendala banget karena online. Kadang kan saya mungkin lagi nggak pegang HP, tapi mungkin teman-teman harus cepat-cepat revisi proposal ataupun LPJ-nya, ataupun begitu pula dengan Mbak Tania gitu. Tapi ya alhamdulillah sejauh ini masih oke sih kesekretariatan. Masih aman terkendali Betul ya Mbak. sekali. Oke. Mungkin ada tambahan dari Mbak Tania tentang Ada dong. seputar kendalanya mungkin. Kalau saya kan lebih spesifiknya ke surat ya Mbak Alif. Kalau surat itu kan sepertinya simple ya Mas Robi. Jadi kendalanya itu sebagian besar dari teman-teman tuh langsung di-share ke yang dituju. Misalnya nih surat undangan buat pemateri atau buat DPO. Nah, karena dari teman-teman tuh sudah melihat acuan dari yang sebelumnya, sehingga mereka tuh sudah merasa itu tuh udah benar. Soalnya itu hal sepele ya, surat tuh kayak kan gak seribet proposal aturannya. Nah, Betul. kebanyakan dari teman-teman tuh sudah merasa benar, tidak koordinasi dengan saya, jadi itu langsung di-share. Nah, hal ini kan berdampak buruk pada citra BMFTI ini, di mana ketika ada surat yang salah itu dari pihak luar itu akan protesnya ke sekretaris umum. Jadi di sini yang kena tuh sekretaris umum, kemudian akan berimbas ke nama baik BMFTI, seperti itu Mas Robi. Oke. Sama juga bingung di arsipnya sih Mas Robi. Kan arsip juga kalau ada. surat ada penomoran ya Mbak Iya, Tania. kayak Jadi beneran. kadang ranconya malah di situ. Begitu sih Mas Robi. Oke, nah untuk sekretaris umum sendiri ini program kerja di Prode ini tuh seperti apa aja sih? Program kerjanya apa saja? Iya, kita ada pengarsipan, kemudian pendampingan proposal dan surat menyurat buat Lemawadi Dan FTI. juga BSO. Kemudian ada juga mengadakan rapat rapat rutin rutin. terutama
kemudian satu lagi kita nanti ada pelatihan kesekretariatan FTI untuk Lemawa FTI dan juga BSO seperti luar itu. Biasa sekali, berarti tujuan dan inisiasi dari sekretaris umum dari BEM FTI sendiri itu sudah luar biasa sekali. Nah teman-teman yang pengen kepo-kepoin jangan lupa untuk stay tune di YouTube BEM FTI Ugri dan jangan lupa untuk like, share, and comment karena untuk ilmunya sendiri itu sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang pengen lanjut ke BEM FTI ke depan. Nah, yang pengen saya tanyakan lagi itu seputar suka dan duka. Sukanya apa, dukanya apa di sekretaris umum sendiri itu seperti apa sih? Sukanya apa ya? Sukanya apa? Sukanya banyak apa? Dukanya yang banyak ini. Dukanya kayaknya. Wah, kelihatannya dukanya yang banyak ya. Sih. Nah, monggo, dukanya itu seperti apa, Di? Dukanya apa, Mbak? Kalau dari saya lebih ke kita kan ke sekretariatan. Jadi semuanya tuh harus berhubungan dengan laptop kalau enggak gadget ya, Mbak. Jadi kadang di mana di situ ada satu titik saya tuh udah merasa jenuh, pengen pengen keluar pengen keluar BEM pengen segera konferensi enggak gitu, jadi pengen mencoret SK sendiri. Iya kalau bisa. Jadi bisa jadi pengen di mana saya tuh nggak di satu sisi kayak lepas dari HP dan juga dari laptop. Nah, sedangkan apabila saya lepas dari situ, itu kan susah ya, Mbak, karena kita di sini surat dan juga proposal itu semuanya serba berhubungan dengan gadget dan juga laptop dikarenakan musim yang lagi pandemi gini jadi serba online gitu. Kalau dari saya seperti itu sih. Dari Mbak Alif silakan. Kalau dari saya dukanya saya sendiri bingung sih Kak Robi untuk dukanya apa, sukanya apa, karena 3 bulan ini juga belum begitu intensif sebenarnya. Dukanya ada seperti yang dikatakan Mbak Tania, sukanya nggak ada. Sukanya mungkin kita lebih sukanya jadi ada sih. Ada sukanya banyak juga. Banyak. Iya. Sukanya apa dong? Membentuk kita jadi lebih disiplin, rapi. Itu ternyata ngaruh banget sih. Oke. Jadi lebih tertata. Terus apa lagi, Mbak Terus Tania? juga kita kan di sini ceritanya kita sekretaris ya, Mbak, sekretaris umum BEM. Jadi kita harus lebih tahu dari mereka. Jadi di sini juga dapat sisi positif. Saya dan Mbak Alif jadi lebih belajar lagi mengenai kesekretariatan supaya nanti bisa membimbing teman-teman. Bisa disampaikan ke teman-teman. Bisa disampaikan ke teman-teman. Gitu. Iya, berarti Mbak Tania juga bisa mencontoh dari kakak tingkatnya yang dulu menjabat sebagai sekretaris betul umum. sekali, sekretaris Idola, Kak Idola, siapa? Idola Kak Reza. Wah, halo Kak Reza. Reza. Wah, ini bisa dilihat nih adik-adiknya sudah pengen meneruskan kinerja dari Mbak Reza tahun kemarin. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Wah, sayang sekali. Waktu sudah mau habis, ini manajer saya di belakang ini sudah mau nelpon saya. Waktu sudah habis ini. Wah, sayang sekali untuk pembicaraan kali ini tuh hanya sebatas kali ini. Wah, sayang sekali. Nah, mungkin teman-teman yang pengen kepoin seputar sekretaris umum atau mungkin teman-teman yang pengen periode ke depan pengen menjabat sebagai sekretaris umum bisa dilihat nih dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Mbak Tania dan juga Mbak Alif. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir sendiri, harapan untuk sekretaris umum ke depan sendiri itu seperti apa? Harapannya sekretaris umum untuk kita pribadi yang sekarang sebagai sekretaris umum lebih rapi, lebih semangat belajar, lebih teliti sih. Iya. Lebih teliti, terus lebih sangar. Oke. Begitu. Kalau dari saya nih Mbak Liv, harapannya semoga kedepannya itu koordinasinya itu lebih sering lagi Lancar. koordinasinya dilancarkan lagi antara teman-teman pengurus, antara sekretaris acara dan juga sekretaris umum. Terus juga tadi tentunya makin arsipnya makin rapi dan makin sangar seperti itu, Mas Robi. Untuk penerus nanti semangat aja Oh, gitu. iya. Jangan lupa bahagia. Bahagia. Oke, mungkin sebelum kita tutup pada acara Posa BEM kali ini, podcast bareng BEM, adakah closing statement yang pengen Mbak Tania dan juga Mbak Alif pengen sampaikan untuk sekretaris sendiri? Jangan lupa bahagia, tidur, sarapan, tidur lagi. Oke. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali closing statement yang disampaikan oleh sekretaris umum. Wah, luar biasa sekali pembahasan pada kali ini. Tapi sayang sekali karena waktu sudah habis. Untuk Posa BEM kali ini, podcast bareng BEM,
jangan lupa nantikan episode berikutnya, part-part berikutnya. Nah teman-teman pasti kepo kan, siapa lagi yang akan kita podcast kali ini. Nah mungkin apakah Lord Krismon, wah antara cinta dan harta, wah luar biasa pembahasan kita. Nah enggak, yang penting teman-teman tetap enjoy, jangan lupa untuk like, share, and comment, dan stay tune terus di YouTube @BEMFTI Ugris. See you.